Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di akhir bulan Ramadan ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramah-ceramahnya Ustadz Wahabi tentang 3 hal ya. Yang pertama yaitu tentang takbir ya. Sebagaimana biasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu takbir berjamaah baik di masjid ataupun di mushola ataupun takbir keliling. Kemudian yang kedua yaitu halal ya, halal bihalal secara sholat Id. Kemudian yang ketiga ini saya balik ya. Saya taruh di awal saja. Kami sekeluarga juga atas nama TSTV 414 ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita, puasa kita selama bulan Ramadan ini oleh Allah diterima, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dan kita dipanjangkan umurnya sehingga kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. TV yang dirahmati oleh Allah, yang tadi saya sebutkan yang kedua takbir keliling, takbir atau takbir berjamaah lah yang biasa dilakukan oleh kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya kaum Nahdliyin ya. Itu di mana-mana ketika sudah sampai pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, maka begitu setelah mendengar keputusan sidang isbat dari Menteri Agama, kita itu takbiran baik di masjid pun atau di mushola gitu, dengan ada yang mengomandu di depan atau yang secara gampangnya lah mengimami. Nah ini oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz-ustadz Wahabi disalahkan, artinya dikatakan bid'ah. Berarti kalau menurut mereka Wahabi, bid'ah itu sesat. Berarti orang takbiran ini sesat, katanya orang Wahabi ya. Bid'ah itu sesat katanya mereka. Jadi yang takbir berjamaah bareng-bareng ini termasuk amalan bid'ah katanya Wahabi, karena Rasulullah katanya tidak mencontohkan ya. Saya bacakan satu hadis dulu ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un wa man sanna sunnatan sayatan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan baik, memulai perbuatan baik kemudian ditiru oleh orang lain dan orang-orang yang setelahnya, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang melakukan setelahnya, artinya orang yang meniru. Begitupun apa yang memulai perbuatan buruk, pekerjaan buruk, kemudian ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosanya dan dosanya orang yang meniru setelahnya. Jamaah ini itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Itu takbir di atas Ka'bah, kemudian diikuti oleh umat muslim yang lainnya ya. Nah ini awal dari, artinya yang dibuat dasar oleh ulama awal jamaah untuk melakukan takbir berjamaah ya. Jadi sejak zaman sahabat sudah ada takbir berjamaah. Kalau dikatakan bid'ah berarti menuduh Abdullah bin Umar melakukan bid'ah.
Kalau begitu harus ingat dengan sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Jadi berpegang teguhlah kepadaku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, artinya dan para sahabat ya. Nah, ini kan bukan amalan wajib, amalan sunnah. Sahabat, nah ini kita agak melenceng sedikit. Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu adalah orang yang mengadakan hal yang baru dalam sholat berjamaah, itu makmum masbuk. Sahabat yang lain itu ketika ketinggalan sholat, maka dia terus mengejar dulu berapa rakaat yang tertinggal, kemudian setelah pas sampai pada rakaat yang imam itu sholat, kemudian baru masuk ke makmuman. Lah, Sayyidina Mu'ad beda lagi. Meskipun sudah diingatkan oleh sahabat yang lain bahwasannya imam ini kita sholat sudah sampai sekian rakaat, tadi Sayyidina Mu'ad tidak. Beliau langsung sholat makmuman. Nah, setelah imam selesai sholat, baru Sayyidina Mu'ad menambahi beberapa rakaat kekurangannya, seperti itu. Nah, ini dilaporkan oleh sahabat dan Rasulullah menyetujui. Artinya beliau bersabda, sannalakum Mu'adun. Sayyidina Mu'ad memulai hal yang baru untuk kalian. Seperti itu. Kemudian sahabat yang lain itu yang ada yang menambahkan ketika Rasulullah bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, nah Rabbana walakal hamdu, itu sahabat yang menambah sampai sekarang dipakai, dan itu Rasulullah setuju. Arti kan bukan diajarkan Rasulullah, berarti hal yang baik yang tidak bertentangan dengan agama itu tidak dilarang. Rasulullah tidak mengerjakan itu bukan berarti itu dilarang. Nah, kita kembali lagi pada bab takbiran ya. Takbir berjemaah ini sudah dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Yang menjadi komando, yang menjadi imam takbir berjamaah itu adalah Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu salaman atau saling minta maaf halal bihalal setelah sholat Id. Nah, ini kebiasaannya ya, yang sudah menjadi tradisi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di kalangan NU. Tapi oleh kelompok sebelah, kelompok Salafi, salah fikir, Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Nah, itu untuk apa salam? Untuk apa halal bihalal? Kan kita tidak punya salah. Yang namanya manusia ya pasti punya salah kepada sesamanya, baik disengaja atau tidak. Oh iya kan, minta maaf tidak harus hari raya, betul. Begitu punya salah pada orang lain, segera minta maaf, karena itu termasuk salah satu dari syaratnya bertaubat. Kalau bertaubat kepada Allah cuma 3 syaratnya, itu menyesal, tidak akan minta ampun kepada Allah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau punya salah kepada anak Adam tambah 1, harus istihlal, minta halal, minta maaf pada orang yang bersangkutan. Nah, di momen Idul Fitri ini setelah sholat Id, tetangga yang satunya kepada tetangga yang lain minta maaf ya. Iya, karena ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, oleh ulama-ulama kita ya. Sudah diwariskan ulama-ulama kita. Ini hal yang baik. Karena kita tidak tahu, kadang kita itu tidak merasa punya salah pada orang lain, kita ngomong orang lain tersinggung padahal kita tidak niat bersinggung ya. Kita berbuat begini, ada orang yang lain yang sakit hati padahal kita tidak punya niatan ke sana. Lah oleh karena itu memanfaatkan momen lebaran ini, mumpung lagi ngumpul ya,
Maka diajari oleh ulama untuk saling minta maaf satu sama lain, sama orang tua seperti itu. Kemudian kakeknya pada neneknya. Terus yang sudah dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan warisan baik yang diwariskan oleh ulama-ulama kita seperti itu. Coba kita pikir, kalau dikatakan satu tadi takbir berjamaah dikatakan masuk neraka, mau masa iya sih bertakbir kepada Allah hanya karena diimami, hanya karena berjamaah pas masuk neraka? Masuk akal nggak? Ketika kita sholat takbir sendiri-sendiri, pahalanya nanti bisa masuk surga. Ketika kita takbir berjamaah malah masuk neraka. Masuk akal nggak sih? Ayo dipikir. Takbir kepada Allah masuk neraka. Ini kan pikiran gak waras. Kemudian yang tadi itu masalah salaman. Ini sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita, oleh para salafun saleh itu. Banyak salah dan kadangkala atau seringkali kita itu melakukan sesuatu yang dimana kita tidak punya niatan untuk menyakiti orang lain, tapi orang lain justru tersinggung. Kita berbicara berbaik-baik, ada yang sakit hati, ada yang tersinggung. Oleh karena itu, di momen lebaran ini mumpung lagi ketemu, mumpung lagi ngumpul, maka kita tidak ada salahnya untuk minta maaf satu sama lain. Silaturahim itu kapan saja, tidak harus hari raya. Tapi di waktu hari raya ini semua pada libur ya. Semuanya pada sholat Id, itu dimanfaatkan. Daripada cuman diem di rumah, maka dimanfaatkan untuk silaturahmi dan juga saling minta maaf. Ya, ini hari terakhir berpuasa, mudah-mudahan puasa kita nontok nanti sampai titik terakhir, yaitu sholat adzan maghrib. Yang tidak mampu puasa bulan ini, tahun ini, yang tidak berpuasa tahun ini, mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah bisa berpuasa tahun depan. Kita tidak boleh suudon ya, walaupun mereka terang-terangan tidak puasa di pinggir jalan, di warung-warung, kelihatan kakinya, jangan kita kecam mereka, karena mereka itu intinya masih belum dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan tahun depan oleh Allah sudah mendapatkan hidayah dan berpuasa. Sekali lagi pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, pertama saya ucapkan terima kasih pada jenengan semua, para pemirsa, para subscriber yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan Allah membalas jenengan semua dengan kebaikan. Jazakumullah bil khair. Yang kedua, kami terutama saya pribadi yaitu minta maaf kepada jenengan semua, para pemirsa, para subscriber, manakala dalam penyampaian materi saya dalam saya menjelaskan atau mengomentari video siapa-siapa itu ada kesalahan, kekeliruan dalam bertutur kata, baik sengaja atau tidak, saya pribadi atas nama kru saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula jenengan para pemirsa, para saudara-saudara, sahabat-sahabat Aswaja, sahabat-sahabat NU, para tetangga mungkin yang melihat video saya, dan juga saudara saya yang family saya ya, atau teman-teman saya, dengan kepada saya baik disengaja atau tidak, saya maafkan lillahi ta'ala dengan lapang hati. Mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni dan amal ibadah kita selama bulan puasa ini oleh Allah diterima, sehingga kita menjadi orang yang beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Dari saya, wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.